Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ainur Khalifah Fauziah dengan NPM 212151058. Saya dari kelas B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di video ini saya akan membahas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Berikut adalah penjelasan mengenai belajar dan pembelajaran matematika. Oke teman-teman, pertama-tama kita bahas dulu mulai dari definisi. Yang pertama kita bahas definisi belajar. Oke, menurut pendapat Jamara dan Zain, dapat kita ketahui bahwa belajar itu merupakan suatu proses. Nah, dalam proses itu ada serangkaian kegiatan ataupun latihan-latihan yang menyebabkan suatu perubahan. Perubahan itu perubahan perilaku seperti pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kita. Nah, jadi kita tahu bahwa belajar itu merupakan proses yang ada kegiatan-kegiatannya. Kegiatan tersebut dapat merubah perilaku menjadi lebih baik. Pendapat yang kedua itu menurut Hamalik. Nah, di situ lagi-lagi dikatakan bahwa belajar itu proses. Jadi belajar itu bukan suatu tujuan, tetapi belajar itu suatu proses untuk mencapai tujuan. Nah, jadi ketika kita punya tujuan, maka kita harus belajar untuk mencapai tujuan tersebut karena belajar itu merupakan proses mencapai suatu tujuan. Nah, dan di sana juga dikatakan bahwa ada hal yang terpenting dari belajar, yaitu pengalaman. Ketika kita mendapatkan pengalaman belajar, maka kita tentunya akan mendapatkan energi-energi positif gitu, yang akan mengakibatkan suatu perubahan dalam diri kita, dan itu perubahan ke arah yang lebih positif lagi. Gitu. Jadi pentingnya itu belajar itu penting untuk mendapatkan pengalaman belajar. Nah, yang ketiga itu ada menurut Sardiman. Beliau mengatakan bahwa belajar itu adalah suatu perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku ini tentunya harus dulu mengalami serangkaian proses gitu. Lagi-lagi dikatakan proses atau serangkaian kegiatan yang berdampak merubah tingkah laku si pelaku gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa belajar itu contohnya seperti membaca, menulis yang biasa kita lakukan di sekolah formal gitu ya, atau di lingkungan masyarakat juga kita kan sering melakukannya gitu. Dan hal-hal positif itu merupakan suatu serangkaian proses gitu, serangkaian proses untuk mencapai terwujudnya perubahan perilaku menjadi lebih baik. Oke, kita sudah mengetahui 3 pendapat dari para ahli mengenai belajar. Jadi melalui analisa sintesis kita dapat menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses. Belajar itu proses yang di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan, dan serangkaian kegiatan itu bermacam-macam ya, seperti yang kita lakukan di sekolah ataupun di luar sekolah, selagi itu positif gitu ya, dan memberikan dampak yang baik yaitu berupa perubahan tingkah laku. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai definisi dari pembelajaran. Yang pertama menurut Sagala. Jadi beliau mengemukakan bahwa pembelajaran itu merupakan suatu membelajarkan peserta didik. Nah, berarti di sini itu perlu kita ketahui bahwa ada sosok yang menjadi pengajar atau pendidik, dan ada juga yang menjadi peserta didik atau siswa. Nah, dalam pembelajaran ini berarti terjadi suatu interaksi ya, terjadi suatu hal gitu, suatu kegiatan, yaitu mengajarkan sesuatu atau memberikan pemahaman sesuatu oleh pendidik kepada peserta didik. Kedua, itu pembelajaran menurut Sujana. Nah, beliau mengatakan bahwa pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan yang disengaja gitu, yang di dalamnya itu tetap ada yang namanya pendidik dan peserta didik. Nah, si pendidik ini harus dapat membuat peserta didik itu melakukan proses pembelajaran, melakukan proses belajar gitu. Jadi di dalam pembelajaran itu ada suatu interaksi
antara si pendidik dan si peserta didik agar terjadinya suatu proses belajar gitu. Nah, pendapat yang ketiga menurut Hermawan itu pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik. Nah, timbal balik di sini maksudnya ada suatu interaksi atau komunikasi antara pendidik dan peserta didik yang saling merespon gitu. Jadi terjadinya suatu komunikasi atau interaksi dan timbal balik. Jadi ketika pendidik memberikan suatu materi, pemahaman, dan peserta didik itu menerimanya dan merespon atau memberikan reaksi respon kepada pendidik mengenai tingkat pemahaman mereka gitu, dengan contohnya seperti mengerjakan soal gitu-gitu ya. Jadi kan peserta didik itu mengekspresikan atau mengaplikasikan apa yang dia pahami dan diterima oleh si pendidik tersebut. Oke, dapat kita simpulkan dari 3 pendapat tersebut bahwa pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang di dalamnya ada pendidik dan peserta didik yang melakukan interaksi atau komunikasi yang menyebabkan peserta didik mengalami proses belajar. Oke, ke pembahasan definisi selanjutnya yaitu mengenai matematika. Yang pertama, pendapat menurut Johnson dan Rising. Jadi keduanya pendapat ahli ini mengemukakan bahwa matematika itu suatu pola atau matematika juga bisa dikatakan sebagai bahasa. Nah, jadi suatu pola yang sistematis, yang berurutan gitu ya. Matematika itu kan saling berkesinambungan dan memiliki pola-pola yang unik gitu. Jadi mudah dipahami sebetulnya. Terus matematika juga dikatakan sebagai bahasa. Jadi bahasa yang berisikan suatu simbol-simbol atau suatu tanda-tanda yang emang unik gitu. Hanya matematika yang memiliki simbol-simbol tersebut. Nah, yang kedua itu menurut Johnson. Beliau mengatakan bahwa matematika itu suatu ilmu yang dikembangkan dengan proses deduksi. Jadi maksudnya dari yang umum, general gitu ya, yang kayak matematika dasar mengenai bilangan, mengenai sifat-sifat operasi hitung gitu-gitu, menuju materi-materi yang lebih spesifik lagi gitu. Seperti sekarang dalam perkuliahan itu dipelajari trigonometri, itu kan yang tadinya dari cuma bangun datar gitu ya, menjadi lebih spesifik lagi. Nah, yang ketiga ini menurut Klein itu mengatakan bahwa matematika itu terbentuk atau tumbuh karena proses berpikir. Jadi logika pun menjadi suatu dasar dalam matematika gitu. Dan matematika itu sangat bermanfaat untuk kehidupan dalam menyelesaikan permasalahan. Dan bukan hanya permasalahan mengenai soal matematika, tetapi juga membantu pola pikir kita untuk lebih terbuka menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan seperti ekonomi, permasalahan yang lainnya dalam ini. Dari ketiga pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang didasari oleh logika dan memiliki metode-metode atau sistematika yang tersendiri seperti simbol-simbol yang unik ataupun tanda-tanda yang lainnya, dan matematika juga sangat bermanfaat untuk kehidupan. Selanjutnya masih dalam definisi, yaitu definisi dari belajar matematika. Yang pertama menurut Brunner. Beliau mengatakan bahwa belajar matematika itu apa ya? Belajar matematika itu seperti belajar konsep gitu. Dan konsep dalam matematika itu tentunya saling berhubungan, berkaitan dari konsep yang satu ke konsep yang lainnya. Jadi dalam belajar matematika, ketika kita lupa akan satu konsep, kita ingat saja konsep-konsep yang sebelumnya dipelajari gitu. Itu akan ada hubungan atau keterkaitan antara konsep-konsep tersebut. Nah, yang kedua menurut Sukahar, itu matematika merupakan suatu belajar matematika itu belajar mengenai ide-ide, struktur-struktur yang diatur secara logis gitu. Jadi ide-ide itu maksudnya ketika belajar matematika, tentunya kita akan menemukan suatu persoalan atau permasalahan yang cukup sulit mungkin ya, dan kita tuh akan menimbulkan suatu ide-ide atau gagasan-gagasan yang tentunya terstruktur, sistematis karena ini matematika, dan juga tetap didasari dengan landasan yang logis. Yang ketiga, belajar matematika menurut Nur Hadi. Nah, di sini dikatakan bahwa belajar matematika itu berarti belajar ilmu pasti. Ya memang matematika itu pasti, matematika itu jelas dan
logis gitu ya. Jadi dalam matematika itu diandalkan suatu penalaran gitu ya, penalaran tetapi bukan seperti memperkirakan dengan jawaban-jawaban yang tidak pasti, karena matematika merupakan ilmu yang pasti. Jadi menurut 3 pendapat para ahli dapat kita simpulkan bahwa belajar matematika merupakan belajar untuk memahami suatu konsep, dan konsep matematika itu saling berkaitan gitu ya. Lalu belajar matematika juga belajar untuk menemukan ide-ide dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan belajar matematika itu merupakan belajar mengenai ilmu pasti. Selanjutnya kita masih membahas definisi, yaitu definisi mengenai pembelajaran matematika. Nah, yang pertama ini menurut Susanto. Nah, menurut Susanto, definisi dari pembelajaran matematika yaitu suatu proses belajar mengajar yang tentunya dilakukan oleh guru dan siswa atau pendidik dan peserta didik yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa. Jadi maksud mengembangkan kreativitas itu kan dalam matematika itu terdapat berbagai macam cara gitu, berbagai macam cara untuk menyelesaikan persoalan matematika. Nah, jadi diusahakan siswa itu dikembangkan gitu, dibebaskan untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam menyelesaikan persoalan matematika. Dan tentunya dalam proses ini juga diharapkan guru dapat memberikan pemahaman agar pengetahuan siswa itu lebih meningkat mengenai materi pembelajaran matematika ini. Nah, yang kedua masih dari pendapat Susanto ya, bahwa pembelajaran matematika ini merupakan ada dua unsur yang tidak dapat terpisahkan, yaitu belajar dan mengajar. Nah, dalam belajar dan mengajar ini terdapat suatu interaksi antara siswa dan guru, dan interaksi itu memberikan pemahaman kepada siswa mengenai materi matematika. Nah, pendapat ahli yang terakhir mengenai pembelajaran matematika yaitu menurut pendapat Musetio bahwa pembelajaran matematika merupakan suatu proses pemberian pengalaman belajar. Jadi si pendidik itu memberikan pengalaman belajar kepada peserta didiknya, tentunya dalam hal pembelajaran matematika gitu. Jadi pengalaman belajar itu kan sangat berharga ya, bahwa dalam pengalaman belajar itu terdapat berbagai pengetahuan, terdapat berbagai ilmu tentang pengalaman bagaimana sih belajar itu, yang maksudnya lebih khususnya belajar matematika itu bagaimana. Jadi dalam pembelajaran ini diharapkan guru dapat memberikan pengalaman belajar matematika kepada peserta didiknya. Baiklah, jadi kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar ya, yang di dalamnya itu memberikan pengalaman belajar tentunya mengenai matematika oleh guru kepada siswa, dan kegiatan tersebut tentunya terdapat interaksi yang positif antara guru dan siswa yang saling mempengaruhi agar terjadinya suatu proses belajar. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik dari pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika itu emang seperti apa sih gitu ya? Yang pertama itu karakteristiknya pembelajaran matematika itu diajarkan secara bertahap. Yang kedua mengikuti metode spiral, dan yang ketiga menekankan pola pikir deduktif. Nah, dari ketiga karakteristik itu sebetulnya hampir mirip ya, maksudnya itu matematika itu selalu diajarkan dari hal yang paling sederhana. Ya, memang semua mata pelajaran juga mungkin seperti itu ya, tapi dalam matematika itu konsepnya itu seperti yang poin kedua itu metode spiral, maksudnya itu saling berkesinambungan atau berkaitan gitu. Jadi ketika kita memahami konsep yang paling dasar seperti teori-teori dari bilangan ataupun operasi hitung bilangan bulat yang paling sederhana seperti tambah, kurang, bagi, kali gitu. Nah, konsep yang kayak gitu kalau emang kita nggak paham gitu, nanti pada konsep selanjutnya itu akan mengalami kesulitan dalam memahaminya gitu. Jadi dalam karakteristik dari pembelajaran matematika itu ya menekankan bahwa kita itu harus paham mengenai setiap konsep-konsepnya gitu, karena konsep-konsep tersebut itu saling berkaitan. Nah, yang selanjutnya kita bahas mengenai metode-metode pembelajaran dalam matematika. Nah, banyak sekali macam metode pembelajaran gitu ya untuk memudahkan pendidik mengajarkan matematika kepada peserta didik. Di antaranya ada metode ceramah, ekspositori, terus tanya jawab, penugasan, inquiry, demonstrasi, dan yang lainnya. Nah,
berarti pembelajarannya itu berpusat pada guru gitu, pada si pendidiknya. Jadi peserta didik itu bisa dibilang pasif ya, lebih banyak pasifnya gitu. Terus kalau yang kedua itu ekspositori. Nah, maksud ekspositori itu tetap pendidik juga atau guru juga tetap aktif gitu ya, seperti ketika memulai pembelajaran atau memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran. Tetapi di sini juga ada suatu interaksi gitu. Jadi ketika guru itu menyiapkan suatu soal-soal mengenai materi yang diajarkan gitu. Jadi ada kesempatan untuk siswanya itu mengerjakan soal. Selanjutnya metode demonstrasi. Nah, demonstrasi ini mungkin lebih sering kita jumpai dalam pelajaran alam ya, pengetahuan alam, dan matematika itu kurang ya kalau dalam demonstrasi. Ya seperti menunjukkan gitu, nih caranya tuh kayak gini. Kalau misalkan matematika mungkin menggunakan alat ya, menggunakan alat hitung, nih caranya seperti ini gitu. Jadi didemonstrasikan agar siswa itu melihat pada kenyataannya, bukan hanya dalam bayang-bayangnya saja gitu. Terus selanjutnya metode tanya jawab. Nah, tanya jawab ini seperti metode diskusi gitu ya. Jadi ketika ada suatu guru itu menyiapkan suatu persoalan yang diberikan kepada siswa gitu. Nih coba misalkan kamu kerjakan soal ini gitu. Mungkin siswa juga akan merespon gitu, Bu ini tuh gak ngerti gitu, kayak gimana gitu. Nah, jadi tanya jawab itu diskusi gitu. Diskusi itu di situ akan menimbulkan pemahaman-pemahaman baru dan tentunya akan mempererat interaksi antara guru dan siswa. Dan kalau udah erat gitu ya, berarti siswa juga lebih mudah gitu menerima ilmu yang diberikan oleh sang guru. Selanjutnya ada metode penugasan. Nah, metode penugasan ini saya akan membahas lebih rinci di selanjutnya gitu ya. Jadi metode penugasan ini ya, guru itu memberikan tugas berupa tugas individu ataupun tugas kelompok. Ya tujuannya agar guru itu tahu gitu sampai mana sih pemahaman siswanya itu dalam mempelajari matematika, dan juga penugasan ini memberikan suatu tanggung jawab ya, mengajarkan suatu tanggung jawab kepada siswa dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Selanjutnya metode inquiry. Nah, metode inquiry ini merupakan suatu kayak metode penyelidikan gitu. Kayak misalkan diberikan pertanyaan, mengapa 0 itu dikatakan bilangan genap gitu. Nah, jadi kan siswa itu menyelidiki, mencari tahu. Selain informasinya itu dari guru, siswa juga harus aktif mencari informasi-informasi lainnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai satu topik, yaitu metode pembelajaran yang tadi saya sebutkan, metode penugasan. Nah, dalam metode penugasan ini banyak sekali manfaatnya ya sebetulnya, seperti mengukur kemampuan siswa gitu. Jadi penilaian guru terhadap siswa juga mudah gitu ya. Jadi kita tuh tahu, bisa diukur nih siswa tuh ngerti atau enggak gitu. Terus metode penugasan itu dibagi menjadi dua, yaitu tugas kelompok dan individu. Nah, tugas individu ini baiknya itu jadi siswa itu lebih banyak mencari tahu sendiri, jadi mengalami sendiri, dia mengalami prosesnya sehingga dia tuh menjadi tahu gitu. Oh, ternyata itu begini, ternyata ini begini, dan itu akan membuat lebih efektif ya, lebih fokus mengerjakan sendiri. Nah, tapi dalam metode ini juga ada yang dinamakan penugasan kelompok. Nah, penugasan kelompok ini ada baik buruknya juga. Baiknya itu siswa dapat melatih kemampuan bekerja sama dengan rekannya gitu. Jadi saling memberitahu, saling mengajarkan. Jadi kan ilmu yang dimiliki itu akan semakin kuat ketika kita mencoba untuk mengajari orang lain juga gitu. Nah, namun sayangnya dalam metode memberikan penugasan kelompok ini itu akan mempersulit guru ya, sebetulnya mempersulit guru dalam memberikan penilaian gitu. Jadi guru tuh bingung, ini tuh siswa beneran ngerjain atau enggak gitu. Karena kan dalam kelompok itu terkadang ada siswa yang hanya menumpang nama gitu ya. Nah, jadi itulah metode penugasan gitu. Jadi metode penugasan ini diberikan dalam rangka ingin mengetahui sejauh mana siswa tersebut memahami matematika. Nah, selanjutnya di pembahasan yang terakhir ini saya akan membahas mengenai manfaat dari belajar matematika. Nah, belajar itu tentunya akan membawa manfaat ya, begitu juga dengan ketika kita belajar matematika. Manfaat yang pertama dapat dirasakan yaitu berpikir secara sistematis. Nah, yang kedua mengembangkan logika gitu. Logika kita jadi lebih berkembang. Yang ketiga terlatih untuk berhitung, dan yang keempat kemampuan
membuat kita menjadi lebih teliti, cermat, dan juga sabar. Nah, dari kelima manfaat tersebut ya masih banyak manfaat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan. Jadi maksudnya itu ketika kita kita belajar matematika gitu ya, kita akan mendapatkan manfaat seperti berpikir sistematis. Jadi dalam melakukan sesuatu kita jadi lebih terarah mengenai langkah-langkah apa dulu nih yang harus dilakukan, dan urutan-urutannya itu menjadi sistematis gitu, jadi lebih teratur. Lalu mengembangkan logika kita juga, jadi kita berpikirnya logis gitu ya, karena matematika adalah ilmu yang didasari oleh logika. Lalu terlatih untuk berhitung. Nah, berhitung ini kemampuan suatu soft skill yang dibutuhkan dalam segala bidang pekerjaan gitu ya. Jadi walaupun apapun cita-cita kita, ya kita harus tetap pandai berhitung gitu ya, karena berhitung adalah suatu modal dalam kehidupan, dan matematika merupakan bagian dari kehidupan. Jadi manusia itu nggak bisa hidup tanpa matematika. Selanjutnya, kemampuan menarik kesimpulan secara deduktif. Nah, ini sangat jelas sekali ya bahwa matematika itu mengajarkan kita untuk berpikir deduktif gitu. Yang terakhir itu menjadi lebih teliti, cermat, dan juga sabar. Nah, sabar ini perlu digarisbawahi, orang yang belajar matematika itu pasti sabar gitu, karena untuk menyelesaikan persoalan matematika butuh sistematika yang terurut gitu, butuh pemahaman konsep yang lebih dalam, dan matematika itu kan kadang dicirikan dengan soal-soal yang sulit ya. Jadi kita terlatih untuk sabar dan konsisten dalam mengerjakan. Baiklah teman-teman, itulah mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Saya sudah membahas definisi, metode, karakteristik, dan juga yang terakhir ada manfaat. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan ingat bahwa matematika adalah bagian dari kehidupan, dan orang yang hidup gitu ya tidak bisa terlepas dari matematika, karena matematika juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan.